Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di acara kami yaitu podcast mahasiswa. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Mungkin untuk yang lagi sakit selalu untuk jaga kesehatan dan lekas sembuh ya. Dan untuk yang sehat, dijaga terus kesehatannya dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Benar banget nih Kak Anggreni. Nah, sebelum kita mulai acara kita hari ini, bagaimana kalau kita kenalan dulu? Karena jika kita tak kenal, maka tak sayang. Kan nama saya Sano dan partner saya Anggreni. Nah, teman-teman, karena kami sudah perkenalan, mungkin kita udah bisa ya Kak Shano untuk lanjut ke penjelasan topik obrolan kita hari ini. Bener bang, bener nih, keseruan ngobrol kita, jadi lupa untuk kasih tahu topik obrolan kita. Nah, topik kali ini yaitu upaya bela negara dari pemerintah serta masyarakat dalam mengatasi COVID-19. Wah, seru juga ya topik kita kali ini. Seru banget ya Kak. Oh iya, nggak lupa nih teman-teman kita juga kedatangan tamu kali ini yang bisa ikut ngobrol-ngobrol santai sambil bahas topik utama kita kali ini. Bener banget tuh Kak, kira-kira siapa ya tamu kita kali ini? Oke, tamu kita hari ini adalah mahasiswa dari Universitas Surabaya. Silakan Kak Krisna, mungkin boleh on cam dan on mic juga untuk perkenalan sekalian menyapa teman-teman kita. Oke, halo Kak Krisna. Oke, terima kasih Kak Anggreni dan Kak Sano. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk Kak Anggreni dan Kak Sano, semoga sehat selalu ya. Oke, perkenalkan nama saya Krisna yang kali ini akan ikut ngobrol santai bareng kalian semua nih. Ya, halo Kak Krisna. Semoga sehat selalu juga ya, apalagi di masa pandemi gini. Wah, bener banget Kak. Di masa pandemi gini, jaga kesehatan tuh penting banget untuk menghindari terkena virus corona yang lagi merebaknya di Indonesia. Bener banget nih Kak Anggreni, obrolan pandemi gini. Menurut Kak Krisna, keadaan di Indonesia saat ini bagaimana sih? Terutama di masa-masa pandemi yang segalanya menjadi serba susah. Menurut saya keadaan di Indonesia masih cukup berantakan ya. Yang saya lihat banyak orang yang menutup usahanya karena merugi. Masih banyak orang yang tidak melaksanakan 3M pada saat keluar rumah. Dan juga saya melihat banyak orang yang terkena COVID-19 di rumah sakit tidak mendapatkan kasur atau pelayanan yang baik. Wah, berarti parah banget ya Kak Krisna keadaan di Indonesia selama pandemi ini. Dan keadaan separah itu dampaknya juga berarti parah ya Kak Krisna? Cukup parah sih, karena mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berdampak terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Waduh, dampaknya ke ekonomi itu emang kelihatan banget ya dari aktivitas pasar tiap perusahaan yang sempat menurun, perubahan kultural di Indonesia serta investasi yang sempat menurun juga ya. Benar banget tuh. Tapi nih Kak Krisna, pengaruh terhadap aktivitas pendidikan tuh gimana sih maksudnya? Dari yang awalnya mulai sekolah itu masuk offline, sekarang menjadi online. Dengan sekolah online kan pasti masih banyak kekurangannya ya, dari keterbatasan internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, dan juga pemahaman terhadap materi. Selain itu, pemahaman belajar itu berkurang karena tidak ada yang memperhatikan mereka secara langsung selama pembelajaran daring. Belum lagi anak-anak yang kesulitan belajar dan orang tua mereka yang sibuk menjadikan mereka tidak mengetahui pembelajaran yang mereka pelajari. Wah, bener banget tuh Kak Krisna. Kita sebagai pelajar belum pernah ngerasain hal tersebut ya. Benar banget. Apalagi ya, anak-anak itu kan masih suka-suka bermain dengan teman atau belajar sambil bermain. Saat mereka diminta untuk belajar daring seperti ini, agak susah bagi orang tua serta anak-anak itu sendiri untuk beradaptasi. Iya, belum lagi kalau orang tuanya itu bekerja atau ya harus pintar-pintar memakai waktu antara anak dan pekerjaan. Belum kondisi ekonomi ini masih sulit gitu. Iya, benar banget. Harus pintar-pintar membagi waktunya. Nah, Kak Krisna, dari penjelasan dampak serta kondisi yang bisa kita bilang cukup parah ini ya, cara mengatasinya itu bagaimana sih atau dalam upaya dalam mengatasinya itu? Kalau dari pemerintah, upaya mengatasinya adalah dengan menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularannya tinggi.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Selain itu, Kementerian Kesehatan didukung oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah juga akan meningkatkan kecepatan penyuntikan vaksin menjadi 700.000 per hari. Seiring dengan relaksasi batasan kriteria dan usia penerima vaksin di atas 18 tahun. Kemenkes juga mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus. Hal yang dilakukan diantaranya adalah memberikan instruksi kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menambah jumlah tempat tidur dan ruang isolasi, menambah obat-obatan yang diperlukan, serta peralatan seperti APD, dan juga menambah tenaga kesehatan. Wah, keren banget ya penanganan dari pemerintah yang diawali dengan kesusahan untuk mendatangkan vaksin sampai berhasil mendatangkan sekaligus membuat masyarakat perlahan-lahan mulai untuk vaksin. Kira-kira Kak Krisna, berapa persen sih banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam vaksinasi ini? Kalau vaksinasi dosis pertama berada di angka 32,7%, sedangkan vaksinasi dosis 2 sebanyak 18,35%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan keempat negara dengan penduduk terbanyak yang sudah divaksin. Ini menurut dari yang saya baca kemarin ya, dari merdeka.com. Menurun ya Kak, kalau kita lihat persentasenya itu karena apa ya Kak Krisna kalau boleh tahu? Hal ini dikarenakan pada saat itu Indonesia sempat mengalami kehabisan vaksin dosis yang kedua. Jadi banyak masyarakat yang akan vaksin dosis kedua ditunda terlebih dahulu. Oh gitu ya Kak Krisna. Jadi dari pemerintah ini memaksakan vaksinasi dan masyarakat juga melakukan vaksin demi menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia ya Kak Krisna. Wah iya bener juga ya. Partisipasi dari masyarakat juga nggak kalah keren. Kalau boleh tahu nih Kak Krisna, upaya dari masyarakat selain berpartisipasi dalam vaksinasi itu apa aja ya? Kalau upaya dari masyarakat adalah tetap menjaga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga melakukan isolasi mandiri untuk masyarakat yang terkena COVID-19 agar virus COVID-19 tidak tersebar ke masyarakat lain. Dan juga masyarakat Indonesia juga harus lebih mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Karena sekarang masih ada masyarakat yang bandel yang tidak mematuhi peraturan dari pemerintah, seperti tetap berkumpul di tempat yang ramai. Wah iya bener banget tuh, PPKM diperlonggar dikit aja, kasus COVID-19 sudah naik lagi. Berarti upaya dari masyarakat sendiri harus dinaikkan lagi ya. Kita juga nih Kak Syano dan Kak Krisna, jangan lupa untuk tetap mematuhi peraturan yang ada. Iya benar banget, kita sebagai masyarakat dan mahasiswa juga harus ikut serta membantu bangsa dalam kasus COVID-19 ini. Selain itu, secara tidak langsung kita itu juga membantu negara dalam kondisi ekonomi. Walaupun hanya sekedar tidak berkerumun dan mematuhi prokes pun sudah sangat membantu. Bener banget tuh, mungkin ini yang terakhir ya Kak Krisna, karena kita sudah melewati waktu. Waduh iya, saking serunya ngobrol jadi lupa waktu nih kita Kak Syano. Oke baik Kak Krisna, sebagai penutup acara mungkin bisa kasih sebuah petuah gitu ya, atau motivasi untuk teman-teman semuanya. Ya Kak Krisna, mungkin ada kata-kata juga yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih untuk Kak Syano dan Kak Anggreni. Untuk teman-teman, jika tidak berkepentingan, lebih baik tidak usah keluar kemana-mana ya. Jika terpaksa keluar, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Terima kasih teman-teman. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Krisna yang telah bersedia untuk hadir pada acara kami hari ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan acara kami, semoga kalian semua sehat selalu dan juga selalu patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Iya, terima kasih. Bye semua.